Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, iman mengalahkan segala sesuatu. Saya sangat percaya karena saya mengalami banyak hal, karena saya percaya iman mengalahkan segala sesuatu. Pada bulan September tahun 2020, saya masuk di paroki saya, dan di situ ada pembangunan menara lonceng yang tidak selesai. Dan saya bertanya, dan panitia mengatakan, "Pastor, kami ada hutang kepada banyak orang, kira-kira 80 juta. Dan saya juga bertanya kepada bendahara saya, ada berapa uang kita di paroki? Cuma aja 3 juta, Pastor. Sebagai pastor muda yang barusan ditabiskan, yang langsung ditugaskan ke Merauke, ini suatu masalah besar bagi saya karena saya belum mengenal orang-orang yang ada di Merauke. Tetapi saya percaya dengan iman saya masuk ke kapel, dan saya berlutut di hadapan tabernakel, dan saya berdoa rosario, dan saya berdoa, Tuhan, berikanlah kelimpahan rezeki pada paroki saya, dan makmurkanlah paroki saya. Doa itu yang selalu saya ucapkan hingga dengan hari ini, Tuhan, berikanlah kelimpahan rezeki kepada paroki saya, dan makmurkanlah paroki saya. Puji Tuhan, masalah hutang menara lonceng bisa selesai, dan ada uang sisa. Saya mulai memperbaiki gereja, memperbagus gereja, dan terus-menerus pembangunan terus terjadi karena saya percaya iman mengalahkan segala sesuatu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikatakan ada seorang perwira yang mencari Yesus. Kalau dikatakan perwira, berarti dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi. Dan orang Romawi sendiri punya dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dia mencari Tuhan Yesus bukan mencari pada dewanya? Karena dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, pasti ada kesembuhan, pasti ada mukjizat, pasti ada pengharapan. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mempunyai iman kepada Yesus, dan iman itu muncul dari mana? Iman muncul dari penglihatan dan juga pendengaran. Maka itu dia mencari Yesus. Yang menarik lagi adalah ketika Tuhan Yesus menyanggupi dan ingin datang ke rumahnya, apa yang dia katakan? Tuhan, saya tidak pantas menerima engkau dalam rumahku, tapi bersabdalah saja, maka bawahanku akan sembuh. Nah, ini iman yang sangat luar biasa. Dan kata-kata perwira inilah yang kita pakai, yang gereja Katolik pakai ketika imam mengatakan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita menggunakan kata-kata perwira yang sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Romawi, tapi karena imannya begitu besar, dia percaya Tuhan bersabda saja, maka saya akan sembuh. Itu artinya setiap minggu, setiap hari, ketika umat Katolik mengikuti perayaan Ekaristi, yang dia terima adalah obat yang paling mujarab, yang paling hebat yang dia terima di dalam hidupnya. Ada banyak obat hebat di dalam dunia, tetapi kita orang Katolik percaya kalau kita sebelum makan makanan duniawi, kita sudah makan tubuh Tuhan, kita menerima obat penanggal bisa yang luar biasa, yang membebaskan kita dari dosa dan juga yang menyehatkan kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, iman mengalahkan segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus memuji iman dari perwira ini dengan mengatakan, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang-orang Yahudi. Itu artinya orang yang bukan pengikut Kristus pun, orang-orang di luar dari orang Yahudi pun, asalkan dia percaya pada Tuhan Yesus, maka kesembuhan, mukjizat pun akan terjadi di dalam kehidupannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, iman itu penting, sangat penting. Tetapi iman kalau tidak disertai dengan usaha, dengan niat, maka itu tidak ada artinya. Maka itu kalau dalam diri kita ada iman, kita juga harus mengusahakannya itu. Kita harus bergerak. Kita belajar seperti perwira tersebut. Dia punya iman kepada Tuhan, tetapi dia mencari Tuhan. Itu berarti ada iman, ada usaha, ada bekerja, ada yang bergerak. Dan kita juga belajar dari Zakius ketika dia melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek, dia punya iman dan dia lari ke atas pohon dan dia bisa melihat Tuhan Yesus. Itu artinya ora et labora,
Berdoa itu iman, tetapi jangan lupa harus bekerja. Kita punya iman, tetapi kita juga harus bergerak dan mengusahakannya. Maka itu tepatlah yang dikatakan oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman itu sangat abstrak, iman tidak bisa dilihat, iman tidak bisa dipegang, tetapi bisa kelihatan melalui aktivitas nyata, perbuatan dan usaha kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perwira ini. Seberat apapun masalahmu yang engkau hadapi pada hari ini, datanglah kepada Tuhan Yesus, berlututlah dan berdoalah di hadapan sakramen Maha Kudus, di hadapan tabernakel, ataupun engkau nyalakan lilin kecilmu di hadapan salib dan gambar Yesus, berdoalah. Berdoa itu artinya curhat, mencurahkan isi hati. Berdoa itu bukan masalah kata-kata yang indah, enggak. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata indah, tapi Tuhan membutuhkan hati yang sungguh rendah hati dan terbuka dan tulus untuk berbicara dan berdoa kepadanya. Bawalah semua masalahmu kepada Tuhan dan lihatlah, Tuhan pasti akan bekerja dengan segala mukjizat yang ada. Mintalah setiap hari, Tuhan tambahkanlah imanku, Tuhan tambahkanlah pengharapanku, Tuhan tambahkanlah kasihku kepadamu, hanya kepada Engkau dan kepada sesamaku manusia. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.